Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinsos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan pansos dan pelinsos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat. Namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis karena ahli bukan ahli bansos atau... Ya sudah tadi pertanyaan sudah. Pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi jangan kan diulang-ulang. Beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Iya, sudah. Terima kasih. kasih. Iya, baik. Dari Prof. Sumpah. Lalu siap-siap betul ya. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya sudah ketawa terpengkam-pengkam, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya, jadi benar-benar aneh banget ini kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk akal nggak sih? Gue pusing ini praktek hukum yang mana ini coba? Mana psikolog mereka terakhir mengatakan kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye itu dia diserang habis itu dia tak tenang. Belum lagi dengan tari bermoing-moingnya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolog itu menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Belum lagi Sirekap dipersoalin, sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omong-omong. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omong-omong. Ya, atau lama-lama perkara apa ya? Onde-onde ini. Gimana? Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya sudah ketawa terpengkam-pengkam, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya. Jadi benar-benar aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk akal nggak sih? Gue pusing
Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Mana psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye itu dia diserang habis itu dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolog itu menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Gak tahu diri apa sih? Belum lagi Sirekap dipersoalin, sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omong-omong. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omong-omong, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omong-omong, onde-onde, gitu. Gimana Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.